Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Dio Gantano Ramadan dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Dan di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya di sini saya di dalam proyek ini sebagai ketua, yang dimana role saya adalah UX researcher. Nah, apa sih itu UX researcher? Jadi UX researcher itu bisa dibilang sebagai uh, penganalisis. Jadi sebelum project itu jadi, langkah yang pertama itu adalah UX researcher. Jadi kita menganalisis dulu apa saja yang akan kita ambil data-datanya. Nah, selama kita meresearch terlebih dahulu, kita mempunyai dua tahap. Ada tahap melalui Google Form, yang dimana kita bisa mengulik terlebih dahulu data yang simple. Jadi di sini saya sudah mengulik terlebih dahulu data-data yang data-data yang saya ulik melalui Google Form. Nah, ini bisa dibilang data-datanya. Jadi di sini ada data-data yang sudah saya buat. Di sini saya batasi, di sini saya tidak membatasi berapa orang pun yang ingin mengisi Google Formnya. Tetapi ketika sudah melebihi dari 30 pengisian atau 20 pengisian, itu menurut saya sudah cukup. Karena selanjutnya saya akan menganalisis terlebih dahulu secara nyata, secara langsung, dan turun ke jalan. Oke, sebelum itu di sini kami mempunyai setelah itu di sini kami mempunyai target user untuk project ini. Jadi target usernya itu dari orang tua, dari anak muda, anak-anak, serta lansia. Jadi di sini tidak membatasi target user. Nah, setelah itu kita di sini mempunyai beberapa beberapa bagian yang akan kita beritahu juga kepada pengguna. Jadi sebelumnya kalau di form ini saya mempertanyakan bagian budaya Lampung mana yang paling menarik bagi kalian, bagi Anda. Nah, di sini kebanyakan mengisi itu tempat wisata, pakaian adat, makanan tradisional. Setelah itu senjata khas, pakaian adat, aksara Lampung. Nah, ini udah pasti ada kan kalau aksara Lampung. Nah, setelah itu ketika kita sudah mengulik dari beberapa jawaban yang ada di form, nah kita cari lagi. Ketika bagian-bagian sini sudah ter ter terjadi, menurut kita udah cukup lah, tercukupkan, kita lanjut ke fitur mana yang paling bermanfaat bagi Anda. Ketika mereka sudah mengisi beberapa fitur yang paling bermanfaat, kita ambil yang paling banyak yang bermanfaat. Jadi ketika kita sudah mengambil yang paling banyak bermanfaat, setelah itu kita ulik lagi beberapa pertanyaan kayak jenis aplikasi yang Anda sukai. Setelah itu manfaat utama aplikasi budaya Lampung. Setelah itu apa yang bisa membuat Anda tertarik menggunakannya. Setelah itu seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan aplikasi ini kepada orang lain. Oke, nah selanjutnya kendala yang biasanya Anda hadapi saat belajar budaya daerah melalui media digital. Setelah itu apakah Anda bersedia ikut serta dalam uji coba aplikasi Sigarpedia? Nah, jadi setelah semua data-data itu telah tercukupkan, kita lanjut di data-data yang langsung, yang secara nyata. Jadi sebelumnya kenapa kita membuat aplikasi Sigarpedia ini?
Karena menurut kami dan juga hasil dari riset kami, di Lampung ini belum ada yang namanya media digital, yang ada yang namanya media untuk mempublikasikan beberapa budaya yang ada di Lampung, kayak budaya-budaya yang sudah tidak terekspos lagi itu bisa kita ekspos, dan beberapa wisata yang tidak terekspos itu bisa terekspos karena kita mencari data-datanya. Nah, selanjutnya di sini tahap yang pertama itu kita membuat timeline projectnya terlebih dahulu. Nah, di dalam timeline project ini yang pertama itu ada user interview dan competitive analysis. Nah, setelah itu yang kedua user persona dan user flow. Setelah itu yang ketiga ada information architecture plus wireframe. Setelah itu yang keempat UI kit dan hi-fi. Setelah itu yang kelima prototype, dan setelah itu yang akhir usability testing. Setelah semuanya sudah timeline, kita membuat yang pertama itu aplikasi kompetitor. Jadi kita melihat aplikasi kompetitor apa yang bisa kita sandingkan atau yang bisa kita ambil beberapa fitur-fiturnya, dan kita lihat juga beberapa kekurangan yang bisa kita jadikan kelebihan di aplikasi kita. Setelah itu kita mengulik secara langsung di user persona ini. Jadi kami sudah mewawancarai Pak Yuda selaku petugas Museum Lampung. Setelah itu Nyai Siti Dariah selaku tokoh adat. Setelah itu Ibu Syahroyati, guru bahasa Lampung. Dan setelah itu Nenek Erni sebagai orang tua. Dan ini beberapa mahasiswa-mahasiswi pendidikan bahasa Indonesia. Dan ini juga ada mahasiswi pendidikan bahasa Lampung. Saya itu di sini juga ada. Dan di sini juga ada pelajar, dan terakhir tuh ada dosen prodi pendidikan bahasa Lampung. Oke, setelah semuanya itu sudah kita ambil data-datanya, setelah itu kita buat dokumen research-nya. Kita buat apa aja pertanyaan yang sudah mereka bikin, yang sudah mereka tanyakan. Setelah itu kita jawab. Ketika semuanya sudah kita jawab, kita rangkum menjadi satu di dalam empathy maps, di dalam kepedulian kita. Jadi empathy maps ini hasil dari research kita, kayak hasil dari kepedulian kita, dan kita buat di dalam satu maps. Ketika semuanya sudah terbuat, nah sebelumnya di dalam empathy maps ini ada size, things, do's sama feels. Jadi size ini apa yang ada di pikir, apa yang ingin kalian jalankan. Saya itu things ini apa yang Anda pikirkan. Saya itu do's ini apa yang Anda akan jalankan, dan feels ini apa yang Anda rasakan. Setelah semuanya sudah terstruktur di dalam empathy maps, kita buat fitur-fiturnya. Di dalam sini fitur-fiturnya itu ada fitur dokumentasi lengkap dengan foto dan makanan pakaian adat. Jadi di dalam fitur ini rangkuman kita lah. Setelah semuanya sudah selesai, tahap yang kedua itu ada pain point. Nah, pain point ini kita ambil dari empathy maps. Jadi kita rangkum lagi di dalam empathy maps itu menjadi di pain point. Ketika sudah, kita rangkum lagi di home MyPy. Nah, di home MyPy ini kita lihat apa saja kekurangannya. Jadi kurangnya sumber informasi mengenai budaya Lampung, informasinya masih terlalu umum dan kurang mendalam penjelasannya, dan terakhir kendala terbatasnya informasi yang tersedia. Oke, setelah semuanya sudah terstruktur dan setelah semuanya sudah pasti, kita buatlah di dalam user journey map. Di dalam sini ada task, ada emotion, ada pain points, dan ada home MyPy. Di sini emotionnya bisa kalian berikan emotion seperti apa terserah. Sini dalam emotion juga mempunyai peraturan sendiri, yaitu ketika dia netral itu taruh itu kita posisikan di tengah.
Ketika dia sedih, itu kita posisikan di bawah netral, dan ketika dia sedih banget, itu kita posisikan di bawah sedih. Oke, setelah semuanya selesai, kita buatlah ide ID priority atau ide prioritas. Nah, ide prioritasnya itu yang akan kita jalankan Dunom. Dunom itu fitur baru. Nah, ini beberapa fiturnya. Setelah itu ada do next, fitur yang akan fitur selanjutnya yang akan kita buat. Setelah itu ada do last, fitur akhir. Dan setelah itu ada do later, fitur yang nantinya akan kita buat. Setelah itu, setelah semua ini terselesaikan, barulah jalan ke user flow. Nah, di user flow ini sudah bukan bagian dari UX researcher, karena user flow ini sudah bagian dari UI designer, bukan UI designer, bagian dari sepertinya masih bagian dari UX researcher, tetapi UX researcher itu lebih mengarah ke bagian mengambil data-datanya, yang mengulik data-datanya secara mendalam. Ini yang paling penting karena ini sebagai pondasi kita agar proyek-proyek itu berjalan dengan lancar. Jadi setelah dokumentasi itu setelah data-data itu sudah lengkap, maka kita barulah menjalankan tahap selanjutnya. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.